kumis keriting itu ada beberapa gejala yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RCM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar ya, yang bertanya mengenai tentang Bang, bagaimana cara mengobati penyakit kumis keriting pada ikan lele. Nah, pertanyaan tersebut sangat bagus sekali. Mungkin dari banyaknya teman-teman, khususnya pemula ya, belum pada banyak yang tahu mengenai tentang cara mengobati penyakit kumis keriting. Nah, mengingat mengenal dengan penyakit kumis keriting ini ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu penyakit kumis keriting itu cirinya seperti apa sih? Cirinya dia biasanya umumnya terjadi karena apa ya? Bagian kumis pada ikan lele itu melengkung guys. Jadi dia kayak melengkung gitu ya, kayak ngeriting. Nah, jika teman-teman mengalami ikan dengan tanda-tanda kumisnya ngeriting, nafsu makannya berkurang dan banyak ikan yang mati, teman-teman segeralah mengambil tindakan dengan langkah-langkah yang ingin saya sampaikan ini ya. Nah, sebelum saya menyampaikan mengenai tentang cara mengobati, ini saya sampaikan mengenai tentang penyebabnya terlebih dahulu. Penyakit kumis keriting itu penyebabnya apa sih? Penyebab dari penyakit kumis keriting itu biasanya dikarenakan karena kualitas air yang buruk ya, karena dari teman-teman pemula itu rata-rata mengabaikan yang namanya mengenai tentang kualitas air pada kolam ikan lele. Nah, banyak juga mereka yang tidak mengganti air kolam ikan lele teman-teman ya. Jadi sehingga bisa mengakibatkan penyakit yang namanya kumis keriting dan penyakit-penyakit yang lain. Jadi dalam proses budidaya ikan lele teman-teman ya, itu harus teman-teman perhatikan yang namanya kualitas air. Nah, penyebab yang kedua, kumis keriting itu disebabkan karena infeksi bakteri dan jamur ya. Nah, karena yang sudah saya sampaikan tadi, selain dari lingkungan yang kotor ataupun air yang terlalu keruh, tidak pernah diganti, itu bisa menimbulkan sarang bakteri jenis hidropila ataupun bakteri aeromonas dan bakteri-bakteri jamur yang lain ya, itu bisa mengakibatkan terjangkitnya ikan lele terkena penyakit kumis keriting itu tadi teman ya. Dan kumis keriting juga biasanya terjadi karena bisa disebabkan karena ikan stres ataupun ikan dalam proses perjalanan yang jauh, ataupun biasanya ya teman, ini ada pengalaman saya kasus membeli bibit, maksudnya apa ya, orang yang pernah membeli bibit tempat saya ya, ini sebagai contoh ya, mereka membeli bibit dari luar kota ya, yang perjalanannya itu jauh, sedangkan muatan dari kapasitas isian dari bibit tersebut itu terlalu padat, sehingga besar kemungkinan ikan akan stres dan dia akan istilahnya apa, kurang baik istilahnya ya. Ikan sudah stres dan juga ketika sampai pada kolam teman-teman itu dalam perawatannya itu tidak tahu, sehingga ikan besar kemungkinan dia akan sakit dan terjadilah ikan mati. Maka dari itu banyak sekali dari teman-teman yang di sosial media itu mengeluh mengenai tentang ketika awal tebar itu banyak sekali bibit ikan lele yang mati. Nah, tips dari saya untuk teman-teman, ketika membeli bibit ikan lele itu saya sarankan belilah bibit ikan lele yang terdekat dari tempat kalian ya. Mungkin kalau lokasi teman-teman itu di lokasi Kudus ya. Kudus itu kudusnya mana? Mungkin kalau Kaliwungu mungkin teman-teman bisa langsung meluncur ke tempat saya ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengenai tentang gejala dari penyebab kumis keriting ini, biasanya kumis keriting itu ada beberapa gejala yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah bagian kumisnya itu dia mengeriting ya, seperti yang saya sampaikan pertama tadi. Yang kedua, perubahan warna tubuh bisa menjadi pucat ya, pucat, kadang agak memudar warnanya. Biasanya kalau ikan sehat kan warnanya hitam gitu ya, hitam legam ya, ataupun ada juga yang putih, tapi kalau dia sakit itu ada indikasi warna yang berbeda, nanti teman akan tahu. Nah, yang ketiga,
ikan terlihat lesuh dan tidak nafsu makan ya. Biasanya ini terjadi pada ikan-ikan yang sakit ya. Tapi tidak semua ikan sakit itu jalan nafsu makannya itu berkurang. Tapi untuk jala kumis keriting ini dia nafsu makannya berkurang, dan bahkan kalau ada ikan yang makan dia biasanya akan mati ya. Dan yang kelima, pertumbuhan lambat ya, pertumbuhannya melambat. Jadi karena dia sakit ya, karena dia sakit nafsu makannya berkurang ya, sehingga dia pertumbuhannya akan tetap segitu terus ya. Jadi setahu teman-teman itu yang dilihat adalah ikan dikasih makan, ada beberapa ikan yang mati dibiarkan aja dikasih makan terus. Tahu-tahu kita pelihara 1000 ekor, yang sisa hanya mungkin 100 ekor. Jadi yang mati tadi itu mungkin teman-teman nggak kehitung yang ada di dasar kolam. Maka sering sekali banyak dari teman-teman, saya tebar 1000 ekor kok panen cuma 100 ekor. Ini ikan hilang dimakan apa ini? Jadi mungkin teman-teman coba koreksi ya, jika ada pernah terjadi kematian pada ikan lele, siapa tahu ikan tersebut sakit ya, dan matinya itu berada di dasar. Karena tidak semua ikan mati itu dia mengapung teman ya, jadi ada yang tenggelam ya. Nah, yang berikutnya adalah mengenai tentang mengobati, cara mengobati penyakit kumis keriting ya. Nah, ini saya sampaikan terlebih dahulu, setiap petani itu mempunyai cara dan metodenya masing-masing ya teman-teman ya, tidak bisa didebatkan ya. Yang intinya tujuannya adalah sama, mengobati ikan sakit atau merawat ikan yang sakit supaya menjadi sehat ya. Nah, cara mengobati, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah perbaikilah kondisi air ya, atau kita kurangi airnya. Kita kurangi, atau teman-teman bisa memindah dari kolam yang kosong, kita bersihkan dulu, lalu kita pindah kita pindah ikannya ke kolam yang sudah kita bersihkan atau sudah kita isi air yang mungkin sudah steril ya, tidak ada bakteri atau jamurnya. Nah, dalam proses pengobatan ini tidak langsung instan ikan langsung sehat ataupun pulih kembali, tidak ya. Ada beberapa tahapan, 1-3 hari ikan baru tahapan pemulihan ataupun sudah sembuh. Nah, yang kedua adalah pemberian antibiotik ataupun antibakteri ya, istilahnya obat-obatan. Nah, obat-obatan yang saya rekomendasikan mengenai tentang obat, teman-teman harus membeli obat yang namanya anti jamur ya, anti jamur atau antibakteri. Itu biasanya obat anti jamur atau antibakteri tersebut itu di toko-toko yang jual ikan hias ataupun toko-toko obat, apotek juga ada ya. Kalau apotek teman-teman saya sarankan belilah chloramphenicol ya, chloramphenicol itu sebagai antibiotik. Lalu untuk sebagai anti jamur teman-teman bisa membeli obat apa ya namanya, kalau nggak salah saya nggak tulis di sini teman ya, jadi saya lupa ingat ya, namanya kalau nggak salah blue green atau apalah ya. Pokoknya beli aja bilang obat anti jamur untuk ikan lele. Atau teman-teman bisa memberikan garam grosok ya, itu juga bisa menjadi obat anti jamur ataupun anti bakteri. Tapi untuk pengobatannya itu secara berkala, saya sampaikan lagi, tidak langsung secara instan sekali dikasih obat langsung sembuh, enggak ya. Seperti kayak manusia, kalau kita berobat, kalau kita sakit tidak mungkin langsung kita sehat ya, mungkin ya, pasti ada beberapa tahapan pemulihan lalu kita baru bisa dinyatakan sembuh. Nah, untuk jenis obatan alami ini yang harus teman-teman ketahui, obat alami yang bisa kita gunakan untuk mengobati kumis keriting biasanya adalah daun sirih ya. Daun sirih itu sebagai antibakteri dan anti jamur ya. Itu bisa kita aplikasikan pada media air, kita tumbuk daun sirih sampai dia hancur ya, atau dia lembut ya. Kita ambil beberapa lembar, mungkin kita bisa ambil 5 ataupun 10 lembar tergantung luas kolam. Dan untuk obat alami yang berikutnya adalah ekstrak jahe ya, ekstrak jahe. Kita bisa memblender jahe ya, dan kita ambil airnya, kita larutkan dengan air dan kita siramkan ke kolam. Itu sebagai obat anti inflamasif ya, ataupun dia sebagai mencegah mencegah pertumbuhan bakteri supaya tidak berkembang biak secara masif ya, ataupun tidak berkembang biak secara cepat. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya.
dan saya mohon maaf apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani dan nusantara, salam sukses selalu untuk teman-teman ya, salam jos ya. Dan saya minta bantuan teman-teman, jika video ini bermanfaat silahkan share ke media sosial teman-teman ya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai tentang budidaya ikan lele, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman ya, yang sebesar-besarnya untuk teman-teman.